Selamat malam, Bapak, Ibu, rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai SolidWorks fundamental, mengenai basic 3D modeling and 2D drawing. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Intan Aura Putri dari Program Studi Teknik Industri dan rekan saya Ahmad Reza Himawan dari Program Studi Teknik Industri. Dan di sini kami akan mempresentasikan materi tentang basic SolidWorks. Pertama, kita akan cari tahu dulu apa itu SolidWorks, lalu kita akan mengenali command dan juga pengoperasian dasarnya seperti apa, dan juga tutorial basic dari 3D modeling dan juga 2D drawing. Pertama, apa itu SolidWorks? SolidWorks sendiri merupakan perangkat lunak atau software CAD, CAM, dan juga CAE yang berbasis parametrik 3D. Dan SolidWorks ini umumnya digunakan untuk desain mekanikal. Nah, fungsinya ada 3. Untuk CAD sendiri, fungsinya adalah untuk membantu dalam proses desain, baik untuk menggambar 2D maupun 3 dimensi. Dan untuk CAM, itu fungsinya bisa digunakan untuk simulasi proses manufaktur atau pemesinan dan membuat program CNC. Lalu untuk CAE, itu fungsinya adalah untuk simulasi dan analisis seperti motion analysis, flow analysis, thermal analysis, dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komen dan pengoperasian dasar 3D modeling pada aplikasi SolidWorks. Pertama-tama, setelah teman-teman membuka aplikasi SolidWorks, akan muncul dialog box seperti berikut. Nah, untuk 3D modeling, teman-teman bisa memilih pilihan yang part, lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul jendela seperti berikut. Di sini saya akan menjelaskan sekilas komen sketch serta fitur sebelum nanti saya akan demo tutorial menggunakan aplikasi SolidWorks. Nah, untuk di comment sketch sendiri, di sini terdapat comment sketch yang berfungsi untuk teman-teman memilih di mana teman-teman akan memulai menggambar sketch dua dimensinya. Lalu di sebelah comment sketch ini terdapat comment smart dimension yang berfungsi untuk memberikan ukuran sketch dari teman-teman. Nah, sebelahnya lagi di sini teman-teman mempunyai beberapa pilihan untuk membuat sketsnya. Apabila teman-teman ingin membuat garis lurus, bisa memilih pilihan ini. Dan terdapat juga beberapa pilihan bentuk, yaitu seperti persegi, lingkaran, ataupun segi enam. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengenalan Command Features. Di mana di Command Features ini, untuk pengoperasian dasar, teman-teman perlu mengetahui fungsi dari fitur Extrude Boss. Di mana Extrude Boss ini berfungsi untuk menambahkan material dengan menginstruksi sketch 2D yang tadi teman-teman sudah buat secara lurus hingga membentuk objek tiga dimensi. Lalu di sebelahnya ada fitur Revolve Base yang berfungsi hampir sama seperti fitur Extrude Boss, hanya saja teman-teman membuat tiga dimensi menggunakan fitur Revolve ini mengelilingi sumbu eksis sehingga membentuk objek simetris putar. Lalu untuk pengenalan selanjutnya, di sini ada fitur Extrude Cut, di mana fitur ini berfungsi untuk menghilangkan atau memotong material dengan mengekstruksi sketch ke dalam objek yang sudah ada. Untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan praktek di akhir video. Oke, selanjutnya kita masuk ke komen dan pengoperasian dasar untuk 2D drawing. Di sini ada dialog box, ada part, assembly, dan juga drawing. Kita pilih yang drawing lalu klik OK. Maka kita akan disajikan dialog box seperti ini untuk memilih ukuran kertas. Di sini teman-teman bisa pilih sesuai kebutuhan. Di sini saya akan mengambil simulasi untuk kertas A3 ya. Setelah itu diklik. Setelah diklik, memilih ukuran kertas, nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini ada beberapa fitur. Pertama kita, harus klik dulu model view-nya di bagian drawing untuk memilih, view dari objek yang akan kita drawing. Lalu setelah itu di annotation, di sini ada, fitur Smart Dimension untuk memberi dimensi panjang, lebar dari benda atau objek yang kita drawing. Lalu ada juga fitur note untuk menambahkan beberapa catatan.
dari drawing atau assembly, lalu ada balon, surface finish, weld symbol untuk, memberikan informasi yang dibutuhkan dari assembly, drawing yang teman-teman buat. Dan juga jangan lupa untuk, diberi center line atau garis tengah atau center mark jika, benda kerja yang atau assembly yang rekan-rekan drawing itu, ada lingkarannya. Baik teman-teman, di sini saya sudah membuka aplikasi SolidWorks. SolidWorks yang saya gunakan itu adalah SolidWorks versi 2020. Mungkin apabila teman-teman ada yang mempunyai versi 2010 ke atas atau yang lebih lama akan berbeda sedikit tampilannya. Di sini ada comment part, assembly, dan drawing. Di sini karena kita akan membuat gambar kerja atau benang kerja tiga dimensi, kita memilih part. Nah, setelah diklik akan masuk jendela seperti berikut. Pertama, teman-teman perlu membuat dulu sketch, lalu klik comment sketch dan pilih di mana teman-teman akan membuat sketchnya. Sebagai contoh, kita pilih di front plan. Nah, karena teman-teman akan membuat benda kerja yang berbentuk lingkaran, teman-teman bisa memilih comment sketch circle. Lalu klik teman-teman ingin membuat sumbunya di mana. Nah, sebagai contoh saya akan buat sumbu di sini. Teman-teman bisa tarik sembarang saja dulu dan lepas. Lalu teman-teman pilih Comment Smart Dimension dan klik pada garis lingkarannya. Nah, di sini lepas. Lalu teman-teman bisa klik dua kali dan bisa memasukkan dimensi yang teman-teman inginkan. Nah, di sini saya akan memasukkan dimensi yaitu 100 mili. Lalu klik checklist. Nah, secara otomatis yang tadinya dimensi dari lingkaran ini sembarang, sekarang sudah berubah menjadi ukurannya diameter 100 mili. Lalu untuk menjadikan gambar dua dimensi ini menjadi tiga dimensi, teman-teman masuk ke Command Features dan pilih Extrude Boss. Nah, teman-teman di sini bisa dilihat tampilannya sudah ada simulasi tiga dimensinya. Di sini teman-teman pada komen sebelah kiri ini bisa dimasukkan dimensi ketebalan yang teman-teman inginkan. Sebagai contoh, di sini saya masukkan tebalnya itu 10 mili. Lalu klik checklist. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah jadi tiga dimensi. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan lubang di tengahnya. Bagaimana caranya? Pertama kita klik sketch, lalu kita pilih di mana teman-teman akan membuat sketch yang untuk menjadi acuan lubang yang akan teman-teman buat. Nah, di sini kita pilih pada bagian lingkaran ini. Nah, di sini telah masuk, lalu teman-teman bisa pilih rectangle karena lubang yang akan kita buat akan berbentuk persegi. Nah, saya pilih dari tengah sumbu lingkarannya dan bisa sembarang. Untuk memudahkan teman-teman tampilannya bisa dirubah agar lurus dan seperti itu. Klik checklist dulu lalu pilih smart dimensi. Smart dimension untuk membuat persegi ini menjadi dimensi yang teman-teman inginkan. Nah, di sini untuk sisi yang atas saya rubah dimensinya menjadi 20 mili lalu klik checklist dan untuk sisi sampingnya juga 20 mili. Nah, lalu klik checklist. Nah, di sini selanjutnya saya akan menggunakan fitur extrude cut.
yang berfungsi untuk membuat lubang pada benda kerja yang telah kita buat. Nah, di sini untuk ketebalannya bisa diatur juga mau tebal berapa. Misalnya teman-teman akan ekstrut tapi tidak sampai bolong gitu, bisa 5 mili ketebalannya dirubah. Tapi di sini karena saya akan menghabiskan seluruh permukaan material, maka di sini saya beri ukuran 10 mili sesuai dengan tebal dari benda kerja yang tadi kita telah buat. Lalu klik checklist. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita telah berhasil membuat suatu benda kerja. Selanjutnya teman-teman bisa menyimpan file 3D modeling teman-teman pada komputer atau perangkat teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada tutorial dua dimensi drawing. Setelah teman-teman menyimpan atau save part 3D modeling teman-teman yang telah teman-teman buat, di sini teman-teman bisa masuk ke command drawing. Lalu teman-teman bisa memilih ukuran kertas yang akan digunakan. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan kertas A3. Lalu klik OK. Nah, pertama-tama teman-teman pilih dulu benda kerja yang teman-teman akan buat gambar kerjanya. Di sini teman-teman bisa klik model view, lalu klik browse, mencari part 3 dimensi yang telah teman-teman buat sebelumnya. Di sini klik browse, lalu klik open. Nah, di sini teman-teman bisa klik. Nah, lalu akan muncul tampak depan dari benda tersebut. Nah, untuk menambahkan tampak sampingnya, teman-teman bisa pilih projected view. Lalu di sini akan otomatis keluar. Teman-teman tinggal geser mouse dari teman-teman mau ditempatkan di sebelah mana sesuai dengan kebutuhan teman-teman atau pandangan Eropa atau Amerika yang teman-teman gunakan. Di sini saya akan memberikan contoh untuk ditempatkan di sebelah kanan. Lalu apabila teman-teman ingin menambahkan tampak atas atau tampak bawah juga, teman-teman bisa digeser saja mouse-nya ke atas atau ke bawah. Kita tambahkan di bagian bawah. Lalu klik checklist. Selanjutnya, untuk memberikan dimensi pada gambar kerja teman-teman, teman-teman bisa masuk ke command annotation dan masuk ke command smart dimension. Lalu teman-teman pilih sisi yang mana atau gambar yang mana yang akan diberikan dimensi. Nah, di sini saya klik gambar lingkaran yang tadi dan akan otomatis keluar dimensinya. Seperti yang tadi kita buat dimensinya itu 100 mm. Nah, teman-teman bisa klik dan list lalu diulangi pada bagian yang teman-teman ingin berikan dimensinya. Misalnya ketebalan dari gambar yang teman-teman buat. Misalnya di sini 10 mili, lalu klik checklist, dan untuk dimensi dari lubangnya 20 mili, dan untuk tinggi dari lubangnya juga. Nah, di sini sudah ditambahkan dimensi yang diperlukan. Di sini teman-teman juga bisa explore sendiri fungsi-fungsi dari komen pada drawing yang ada di aplikasi SolidWorks ini. Namun untuk basicnya dimulai dari yang saya jelaskan seperti tadi. Baik, mungkin sekian untuk tutorial dan demo
3D modeling, serta dua dimensi drawing. Baik, terima kasih, Rozan. Penguasaan konsep dasar ini menjadi fondasi penting bagi kita di bidang teknik industri untuk bisa menghasilkan rancangan produk yang, siap dimanufaktur. Semoga materi yang disampaikan, bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan teman-teman semua. Sekian dari kami, saya Intan Aura Putri dan juga Ahmad Rozan Himawan. Mohon maaf apabila ada kekurangan.